Halo anak-anak dan halo para orang tua pendamping anak sekolah minggu. Jumpa lagi dalam renungan harian Pekan Anak Sekolah Minggu di hari yang ketiga. Tema renungan kali ini adalah Yuk Lebih Peduli. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Mari kita buka bersama Alkitab kita. Kita baca dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan tadi, menurut anak-anak siapakah yang melakukan kehendak Tuhan? Apakah para imam, ataukah orang Lewi, ataukah orang Samaria? Ya, betul. Jawabnya adalah orang Samaria. Kenapa? Betul sekali, karena dia sudah melakukan tindakan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu peduli kepada orang yang sedang dalam kesulitan, yang habis dirampok dan tidak berdaya apa-apa. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya peduli terhadap orang lain dan juga peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau kita melihat suatu ketika melihat ada misalnya seorang nenek yang baru kerepotan membawa barang bawaan yang kelihatannya berat gitu ya, membawa tas yang besar, apa yang bisa kita lakukan? Iya, betul sekali. Kalian bisa membantu membawakan barang itu. "Nek, bolehkah aku bantu membawakan barangnya?" Begitu ya. Kemudian misalnya lagi kalau kita melihat suatu saat rumah kita ini berantakan, padahal mama sedang repot menyiapkan sarapan buat kita semua. Nah, mumpung kita libur nih, apa yang bisa kita lakukan? Iya, betul. Kalian bisa membantu membereskan rumah. "Mah, boleh nggak aku bantu merapikan rumah?" Gitu ya. Nah, itu beberapa contoh kepedulian. Kemudian peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Kalau kita melihat misalnya tanaman yang ada di teras rumah kita, yang ada di pot-pot itu mulai layu, apa yang bisa kita lakukan? Iya, kita bisa membantu mama menyiram
tanaman. Kasihan kan kalau tanamannya jadi layu dan mati. Nah, adik-adik, itu semua adalah bentuk-bentuk kepedulian kita, bentuk-bentuk kasih kita yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita dan juga kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk menutup renungan kali ini, kita akan bersama-sama melihat tayangan video berikut ini. Saat jam istirahat sekolah tiba, ada seorang anak yang bersedih karena hari itu dia tidak membawa bekal. Karenanya, dia izin kepada bu guru untuk pergi ke toilet. Di sana dia minum dari air keran. Rupanya teman-temannya tahu. Mereka semua sayang dan peduli pada teman mereka. Lalu mereka memasukkan bekalnya ke kotak makan anak itu. Saat anak itu kembali, dia angkat tempat makannya, kok berat. Setelah dibuka, dia terkejut. Banyak sekali makanan di dalamnya. Nah, teman-temannya gembira. Mereka senang karena temannya ini jadi bisa menikmati makanan bersama-sama dengan mereka. Inilah bentuk kepedulian dari teman-temannya yang satu kelas. Nah, adik-adik, mulai sekarang yuk kita lebih peduli kepada orang lain dan juga kepada lingkungan di sekitar kita. Kalau anak-anak sudah melakukan bentuk kepedulian ini, para pendamping anak atau orang tua silakan menempelkan satu stiker pada lembar yang sudah disediakan. Kalau papa mama atau orang tua atau pendamping anak juga sudah melakukan kepedulian hari ini, anak-anak juga bisa menempelkan stiker ya di kolom orang tua. Demikian, mari kita lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada lingkungan kita. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Dadah.